Oke, halo, selamat pagi atau selamat malam atau kapanpun kalian mendengarkan atau menonton video ini. Oke, hari ini saya akan mencoba melakukan yang namanya pembahasan, ya, masih dalam tahap manajemen pemasaran juga. Jadi bagi kalian yang baru bergabung atau bagi kalian yang baru menonton video ini di channel ini, oke, perkenalkan dulu, nama saya adalah Yulizar Diatama, ya. Kali ini saya akan mencoba membawakan salah satu pembahasan yang ada di manajemen pemasaran, ya. Oke, dengan judul adalah strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, atau kita mencoba untuk menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Jadi di sini diharapkan kita dapat melakukan yang namanya penciptaan strategi, ataupun kita dapat melakukan yang namanya pembagian pasar, ya, atau kita namakan market targeting, ya. Oke, jadi itu pokok bahasan kita di hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mencoba untuk yang namanya memulai, ya. Langsung aja kita mulai ke slide-nya. Dalam strategi pemasaran ini, ya, kita akan mencoba menitik beratkan kepada penciptaan nilai bagi pelanggan sasaran. Jadi ini hanya kita menunjukkan atau kita memfokuskan kepada bagaimana kita melayani atau bagaimana kita dapat memuaskan pelanggan yang sudah kita tuju atau yang sudah kita sasar sebelumnya, yang sesuai dengan target market kita atau sesuai dengan produk kita, ya. Itu ada di materi sebelumnya. Jadi ini kita mengasumsikan bahwa kalian sudah memahami bagaimana kita melakukan yang namanya pembagian pelanggan dulu, sehingga kalian sudah menemukan yang namanya suatu target market, atau sudah ada yang namanya pelanggan sasaran kalian, atau dengan kata lain kita sudah tahu pelanggan setia kita yang mana. Oke, lanjut. Oke, untuk yang pertama ini, ya, pertama ini kita mencoba untuk ada istilah-istilah dalam dalam pembagian target market ini. Yang pertama adalah market segmentation, atau kita melakukan segmentasi terhadap pasar kita. Nah, market segmentasi ini apa sih sebenarnya? Ya, ini dapat kita baca bersama adalah market segmentasi itu kita dapat membagi pasar-pasar menjadi kelompok-kelompok kecil, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakteristik atau perilaku yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Oke, nah di sini kita breakdown satu persatu, ya. Oke, market segmentasi itu atau segmentasi pasar itu kita tuh mengklasterisasi, ya, sebenarnya. Kita itu membagikan kelompok-kelompok kecil konsumen kita yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, lalu karakteristik apa yang mereka cari, baik itu karakteristik dari karakteristik konsumen itu sendiri atau kebutuhan mereka itu seperti apa, ataupun karakteristik produk yang mungkin mereka tertarik. Oke, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita sebelumnya di sini, dalam menentukan target pasar atau menentukan target konsumen, kita bisa memilih dari yang namanya usia mereka, lalu kita bisa memilih dari gender mereka, lalu mungkin dengan dengan purchasing buyer mereka itu seperti apa, atau purchasing power mereka itu seperti apa, apakah cocok dengan produk yang akan kita pasarkan ke mereka, atau ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan, yaitu misalkan customize produk sendiri.
Oke, jadi itu kita sudah membagikan atau mengsegmentasikan pasar kita. Nah, lalu di sini dapat kita lihat pula adanya perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Oke, tadi kemungkinan tadi kan ada price ya, apakah price tersebut mereka mampu untuk membelinya, atau ataukah tempatnya yang dekat dengan konsumen itu, place ya kan, bauran pemasaran ada place, price, promotions, lalu apalagi ada people ya kan, lalu mungkin ada distribution. So, bagaimana promosinya yang akan kita sampaikan kepada mereka, apakah promosinya itu sesuai dengan apa yang mereka mau gitu kan, apakah place-nya tempat kita melakukan yang namanya penjualan, apakah dekat dengan mereka punya domisili ataupun tempat mereka kerja ya, ataupun price-nya mereka memiliki purchasing power yang sesuai. Nah, di sini dengan adanya yang namanya market segmentation, sekalian membagi pasar-pasar tertentu, atau secara tidak langsung. Di sini tuh kita dalam slide ini menjelaskan bagaimana kita memilih pangsa pasar kita. Karena tidak mungkin, akan sulit ya, bukan tidak mungkin, tapi akan sulit kalau misalkan suatu produk kita itu dapat dapat memuaskan keseluruhan penduduk. Misalkan kita ambillah di sini, kita ambillah calon konsumen kita, atau kita punya sampel ya, atau populasi lah, kita ambil populasinya adalah orang-orang yang ada di Tangerang Selatan, misalkan seperti itu. Nah, akan sangat sulit suatu produk kita ini yang kita jualkan ini akan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita memiliki juga suatu keterbatasan, baik itu keterbatasan waktu, keterbatasan biaya produksi, keterbatasan yang namanya kapasitas produksi, segala macamnya yang mengakibatkan kita membutuhkan untuk memilih, atau kita membagikan pasar-pasar tersebut yang sesuai, yang akan membuat kegiatan pemasaran kita itu menjadi lebih optimal. Tuh intinya untuk seperti itu ya di market segmentasi ini. Nah, ada juga market targeting. Oke, kalau target marketing ini kita itu lebih mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar. Jadi kita sudah memilah-milah ya, kita sudah memilah-milah masing-masing segmen pasar yang sudah kita pilih dan yang sudah kita tentukan di strategi apa di segmentasi ini, kita mau masuk di segmentasi mana, lalu kita mengevaluasi itu setiap kelompok-kelompok kecil tersebut, apakah segmen A atau segmen B yang akan kita masuki. Jadi dari yang misalkan populasi kita adalah penduduk atau calon konsumen kita adalah penduduk di Tangerang Selatan, lalu kita bagikan ke 4 segmentasi pasar berdasarkan tadi, lalu kita evaluasi yang namanya segmentasi pasar tersebut. Setelah kita evaluasi ternyata dapat, oh A nih yang bagus nih, artinya segmentasi A atau pasar A yang akan kita coba dekati. Nah, itu adalah market targeting, atau kita mengambil sampel dari populasi pasar tersebut. Jadi intinya adalah bukan intinya, tapi lebih ke arah simpelnya market targeting itu kita seperti mengevaluasi dan memilih sampel dari populasi pasar yang ada di suatu daerah. Nah, ada juga di sini setelah kita melakukan target marketing, market targeting, lalu kita melakukan yang namanya differentiations. Nah, untuk differentiations ini kita melakukan adanya mendifferentkan atau melakukan yang namanya perubahan, atau kita melakukan yang namanya custom penawaran pasar perusahaan yang sesungguhnya untuk menciptakan nilai pelanggan yang lebih unggul.
tadi karena kita sudah tahu bahwa di Tangerang Selatan ini, di pasar A ini butuhnya atau mereka memerlukan fitur-fitur seperti A, B, C dan juga dengan harga A, B, C misalkan seperti itu, sehingga kita bisa melakukan yang namanya melakukan diferensiasi, kita melakukan perbedaan, kita melakukan yang namanya kekhususan penawaran pada wilayah tertentu yang sesuai dengan pangsa pasar tersebut, sesuai dengan sampel pasar tersebut, sehingga diharapkan di pasar tersebut, di pasar A tersebut yang ada di Tangerang Selatan tersebut, kita bisa memenuhi secara minimal 80% lah, sehingga 80% dari target market itu bisa membeli ke produk kita. Nah, setelah tahu nih kita melakukan penawaran yang khusus di daerah tertentu, kita melakukan yang namanya positioning. Nah, positioning di sini kita melakukan yang namanya pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda dan diinginkan dibandingkan dengan produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran. Jadi selalu ingat bahwa walaupun kita sudah melakukan yang namanya ada suatu perbedaan, kita sudah melakukan diferensiasi, kita sudah melakukan kekhususan dalam penawaran pasar, tapi jangan lupa bahwa tidak hanya perusahaan kita saja atau tidak hanya kita saja sebagai marketer yang memiliki strategi yang sama, atau bukan hanya kita yang memiliki target yang seperti itu saja. Jadi ada juga kompetitor namanya, atau pesaing-pesaing di perusahaan-perusahaan lain yang mungkin menawarkan produk serupa atau produk substitusi atau produk yang lebih unggul. Nah, ya seperti itu. Jadi kita juga harus namanya memikirkan apa nih positioning kita. Maksudnya adalah produk kita nih kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, dia tuh menang di mana. Jadi produk kita ini lebih spesifik performance-nya, kinerjanya untuk seperti apa? Apakah kita mempositioningkan di dalam pasar itu adalah dengan harganya yang murah. Contoh dengan merek HP ya, dengan merek HP Xiaomi contoh kan, atau Pocophone dari ini ya, Pocophone itu dari Xiaomi. Dengan dengan perusahaan-perusahaan handphone yang lainnya yang mungkin masuk ke Indonesia. Oke, nah Xiaomi menawarkan mempositioningkan bahwa produknya itu memiliki harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan handphone lain yang memiliki fitur yang sama. Seperti itu kira-kira, itu adalah positioning. Jadi konsumen kita itu langsung memiliki langsung ada gambaran nih, kalau Xiaomi itu dengan harga yang relatif terjangkau kita bisa mendapatkan produk yang hampir sama dengan dengan brand-brand luar yang sudah terkenal. Seperti itu kira-kira. Itu adalah positioning. Setelah kita melakukan yang namanya pemilihan tadi dan kita sudah ada gambaran dasar ya, gambaran dasar pelanggan yang ingin dilayani dan juga bagaimana kita mempositioningkan. Oke, nah di sini ada tahapan-tahapan lagi dalam penetapan target pasar. Oke, dalam penetapan target pasar di sini kalian harus dapat mengevaluasi segmen pasar. Oke, masih ingat ya tadi ya, dalam melakukan evaluasi segmen pasar artinya kalian ini melakukan yang namanya target market. Oke, target market adalah evaluasi dari segmen-segmen pasar yang sudah ada atau yang sudah kalian rencanakan. Misalkan seperti ini, kalian ingin seorang marketer untuk misalkan handphone lah yang paling mudah ya, handphone. Oke, lalu kalian mencoba di Jakarta, lalu kalian akan mencoba menetapkan segmen pasarnya seperti apa. Segmen pasarnya mungkin dari bauran pemasarannya tadi, dari price-nya, lalu apakah kalian akan mendatangi, misalkan ini price-nya sekitar 5 juta si handphone yang kalian akan jualkan ini. Berarti kalian akan mendatangi wilayah-wilayah yang kemungkinan akan dibeli atau di wilayah yang memiliki populasi warga yang memiliki purchasing power sebesar 5 juta tersebut untuk sebuah HP, untuk sebuah handphone. Itu atau kalian langsung memilih wilayah di mana mungkin itu yang lebih dekat dengan pasar Anda atau lebih dekat dengan yang namanya kilang Anda, karena
mungkin tujuan Anda adalah meminimalisir yang namanya biaya penghantaran atau biaya kurir, sehingga Anda untuk menggapai atau mencapai lokasi si konsumen Anda nanti itu akan lebih dekat, sehingga kalian mengincar bahwa untuk mengurangi biaya transportasinya. Itu adalah segmen pasar. Ada dua itu. Yang pertama adalah dekat dengan pelanggan, lokasi yang dekat dengan pelanggan, atau memilih dengan lokasi yang kemungkinan memiliki purchasing power 5 juta tersebut. Jadi ada dua nih segmentasi pasar. Lalu ada evaluasi. Nah, setelah Anda evaluasi, ketemulah, oh ternyata kayaknya saya akan melakukan yang namanya menetapkan bahwa target pasar saya adalah di tempat yang memiliki warga-warga yang memiliki purchasing power atau yang mau spend uangnya ya sebesar 5 juta untuk membeli handphone saya. Jadi itu adalah target pasarnya. Lalu kalau kita sudah mengevaluasi tersebut, memilih. Nah, tadi yang memilih berarti saya sudah memilih tadi. Memilih adalah setelah dari analisa yang panjang, saya sudah memilih dengan target pasar yang mampu kira-kira spend uangnya 5 juta untuk untuk handphone saya. Lalu yang ketiga adalah kelompok pembeli yang kebutuhan atau karakteristik yang sama yang akan dilayani perusahaan. Nah, itu tadi Anda akan memilih segmen pasar kan? Berarti Anda akan memilih sekelompok pembeli yang Anda harapkan dapat membeli produk Anda berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut. Itu yang namanya target pasar. Nah, dalam evaluasi tersebut ya, dalam evaluasi segmen pasar, Anda itu harus memperhitungkan ada 3 faktor. Oke, faktor yang pertama itu adalah ukuran dan pertumbuhan segmen itu sendiri. Nah, apa sih maksudnya ukuran dan pertumbuhan segmen? Oke, kalau misalkan tadi dengan handphone dengan contoh kasus kita adalah produk handphone, berarti kan seperti itu. Dengan target pasar kita adalah misalkan lokasi kita akan melakukan yang namanya pemasaran. Oke, bagaimana? Yang pertama adalah ukurannya dilihat dari seberapa banyak warga yang tinggal di sana, lalu kira-kira purchasing powernya seberapa besar. Itu adalah ukuran. Jadi sesuatu yang dapat diukur, sesuatu yang dapat kita analisiskan, itu adalah ukurannya. Dan juga bagaimana pertumbuhannya, bagaimana nanti di wilayah tersebut mungkin ada pertumbuhan penduduknya, atau mungkin ada pertumbuhan yang namanya purchasing powernya juga bertumbuh karena biasanya dalam suatu wilayah tersebut kalau misalkan ada pertumbuhan populasi, berarti itu akan ada yang namanya pertumbuhan usia aktif atau usia produktif, di mana mereka bisa masih dapat melakukan pekerjaan, artinya purchasing powernya dalam suatu daerah tersebut akan lebih meningkat gitu. Itu adalah ukuran dan pertumbuhan segmen yang harus kita hitungkan juga. Yang kedua adalah daya tarik struktural segmen. Nah, kita lihat di situ dalam misalkan di wilayah A tadi yang mana memiliki purchasing power untuk membeli handphone sekitar 5 juta tadi di perusahaan kita. Nah, ada tidak pesaing di sana? Atau sudah banyak belum pemain atau penjual handphone yang menjual juga produknya di sana? Kalau ada, ya kita langsung hitungkan ada berapa produk handphone saingan kita. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah yang dari tarik tadi, ada tidaknya barang substitusi. Misalkan di sini tadi ada, walaupun misalkan darah Anda itu tidak ada pesaing misalkan. Tapi kenapa nih itu tidak ada pesaing? Mungkin ada barang substitusi yang dijual. Misalkan tadi handphone, berarti substitusi dari handphone misalkan. Substitusi yang bisa menggantikan produk handphone. Apa barang yang bisa menggantikan produk handphone? Saya rasa belum ada ya. Oke.
Mungkin seperti ini, yang substitusi yang akan lebih mudah adalah misalkan kendaraan substitusinya. Misalkan saya adalah, penjual mobil. Nah, substitusinya mungkin adalah penjual motor. Oke, misalkan di suatu daerah wilayah A ini tadi, tidak ada pesaing untuk, memasarkan mobil di wilayah tersebut. Namun ternyata di wilayah tersebut sudah banyak penjual motor, yang intinya adalah mereka, dapat mensubstitusi, demand atau permintaan untuk sebuah kendaraan, yang intinya mereka dapat mensubstitusikan demand mobil tersebut terhadap produk motor mereka. Ingat ya, barang substitusi itu adalah, kemungkinan sektornya sama, barang yang kemungkinan sektornya sama, namun dapat memuaskan konsumen dengan tujuan yang sama. Itu mensubstitusi. Itu adalah barang substitusi. Jadi dia, menggantikan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Contoh tadi yang, kendaraan. Konsumen ini ingin berpergian dengan kendaraan, ya kan? Oke, artinya, kebutuhannya adalah dapat melakukan transportasi atau membutuhkan sebuah metode transportasi, gitu kan. Bisa itu adalah mobil, bisa itu motor, atau mungkin ada angkot, atau mungkin ada angkutan umum gitu. Ada misalkan MRT dan segala macamnya. Ada tidak barang substitusinya? Seperti itu kira-kira. Lalu yang berikutnya adalah kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli itu adalah yang seperti tadi saya sudah jelaskan, ya kan? Bagaimana purchasing power-nya? Itu kekuatan pembeli itu adalah itu. Mampu nggak di wilayah tersebut kita sebagai pemasar mobil gitu kan, datang ke wilayah A, apakah calon konsumen di wilayah tersebut itu mampu untuk membeli produk kita. Nah, itu kita juga harus juga mampu menganalisa tersebut. Jangan sampai Anda masuk dan memasarkan mobil ke wilayah yang ternyata mereka tidak mampu untuk membeli sebuah mobil, misalkan seperti itu. Itu kan akan menjadi nanti ditakutkan kita akan menimbulkan ada kecemasan dari wilayah tersebut. Misalkan ya nanti intinya tidak tepat lah, kita tidak tepat memasarkan suatu barang yang terlampau mahal, namun kekuatan pembelinya tidak mampu untuk membeli produk tersebut. Itu agak rentan ya. Oke, nah lalu kita juga perlu juga daya tarik struktural segmen yang terakhir adalah karakteristik pemasok. Nah, pemasok dari produk kita ini seperti apa? Apakah apakah mampu untuk misalkan di daerah wilayah A ternyata demand-nya ternyata mendapatkan sambutan yang hangat, jadi demand-nya meningkat. Nah, bagaimana pemasok? Apakah bisa mensuplai kita agar kita bisa memproduksi barang tersebut dengan lebih baik dan lebih cepat untuk memenuhi demand tersebut? Karena kalau kita ada keterlambatan, baik itu dari keterlambatan delivery atau keterlambatan yang namanya dalam kita produksi, kemungkinan itu akan adanya yang namanya kita kehilangan kita kemungkinan akan adanya kehilangan demand di masa yang akan datang, atau mungkin mereka tiba-tiba karena terlalu lama menunggu dari kita, mungkin mereka akan cancel pemesanan mereka, seperti itu. Lalu yang terakhir itu untuk mengevaluasi segmen pasar, itu adalah Anda harus memiliki tujuan serta sumber daya perusahaan. Jadi perusahaan ini memiliki sumber daya yang seperti apa, dan juga tujuan penggunaan alokasi sumber daya perusahaan kita itu seperti apa. Apakah sesuai dengan pasar tersebut atau tidak. Takutnya nanti kalau misalkan tadi kan ada demandnya terlalu tinggi, ternyata sumber daya perusahaan tidak mampu. Kalau misalkan tadi perusahaan itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau memenuhi atau tidak cukup modal lah, secara lebih tepatnya tidak cukup modal untuk memenuhi atau memproduksi barang yang sudah dipesan orang, sehingga dalam kata lain pemasoknya mungkin mampu, cuman karena perusahaannya tidak cukup modal untuk membeli sumber daya
yang dibutuhkan untuk produksi barang tersebut, sehingga adanya sebuah delay dalam melakukan yang namanya produksi. Nah, itu juga dapat mempengaruhi kecepatan kita dalam memproduksi. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mengevaluasi segmen pasar, lalu mengevaluasi terus memilih gitu kan. Nah, harusnya seperti apa sih kita tuh memilih segmen pasar agar sesuai dengan kapasitas produksi kita. Nah, di sini ada beberapa ya, ada 4 di sini, yaitu adalah pemasaran tanpa diferensiasi, artinya dia mass marketing. Artinya strategi cakupan pasar di mana perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan mengejar keseluruhan pasar dengan satu tawaran. Oke, contohlah di sini dengan misalkan ada beberapa segmen pasar gitu kan, dan perusahaan itu memiliki asumsi bahwa segmen-segmen tersebut memiliki kebutuhan yang sama. Oke, tapi harus digaris besar bawahi dulu bahwa perusahaan itu mengasumsi bahwa adanya kesamaan kebutuhan pasar gitu loh. Sehingga mereka melakukan yang namanya mass marketing. Atau perusahaan sudah tahu nih tiap-tiap segmen pasar itu memiliki kebutuhan yang berbeda, namun karena tadi ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga untuk melakukan customize produk itu atau mengcustomize pemasaran itu agak susah. Ini biasa terjadi misalkan di perusahaan-perusahaan yang memiliki aset yang masih relatif kecil gitu, sehingga untuk melakukan yang namanya diferensiasi atau adanya tawaran-tawaran yang berbeda untuk setiap pasar itu memerlukan biaya-biaya atau memerlukan dana-dana yang harus dikorbankan, artinya untuk biaya marketing. Nah, ini agak sulit bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki aset-aset yang masih terbilang kecil, sehingga mereka melakukan mass marketing. Biasanya mass marketing langsung aja dengan kita menyebar flyer ke segmen pasar tersebut, atau kita langsung pasang baliho itu kan dengan satu one go gitu kan, atau langsung misalkan kalau ada dana sedikit kita langsung masukkan ke YouTube mungkin, atau kita langsung masukkan ke promote di Instagram, atau promote juga di TV, di iklan-iklan seperti itu mass marketing, di mana kita mencakup keseluruhan pangsa pasar atau mencakup seluruh segmen pasar dengan satu tawaran yang sama. Nah, lain pula kalau misalkan ada pemasaran terdiferensiasi, artinya dia adanya customize ya, berdasarkan dari segmen-segmen yang mereka ingin masuki. Baik itu baik itu mungkin promosinya ada penawaran terpisah, lalu mungkin ada yang namanya mungkin di wilayah A itu dikasih promo untuk minimum pembelian 6 dapat buy 6 buy 6 ya get 1, atau itu karena misalkan lokasinya tadi. Jadi misalkan tadi kan kita masih ingat kan ada dua lokasi segmen pasar. Yang pertama adalah dekat dengan konsumen, yang kedua adalah segmen pasar yang memiliki lokasi itu kemungkinan purchasing power-nya warga-warga tersebut itu mampu untuk membeli. Nah, untuk yang si A ini, untuk si pangsa pasar atau segmen pasar yang dekat dengan konsumen, karena dia dekat, jadi kita memiliki benefit adalah biaya ongkos kirimnya, biaya kirimnya itu yang relatif murah, sehingga kita memberikan tadi buy 6 get 1. Nah, namun kalau misalkan di daerah-daerah yang memiliki purchasing power yang tanpa ada promosi seperti itu, mereka akan tetap beli. Kita bisa mungkin melakukan pemasarannya mungkin kalau misalkan beli hari ini akan dapat yang namanya misalkan
misalkan kalau mobil gitu kan akan dapat ininya apa, yang palang airnya, yang di apa, palang airnya, atau mungkin dapat apa namanya, pemasangan gratis untuk kaca film. Seperti itu kira-kira, itu adalah pemasaran terdiferensiasi. Lalu kalau yang ketiga adalah pemasaran terkonsentrasi. Terkonsentrasi ini maksudnya apa? Ya, strategi yang memiliki cakupan pasar di mana perusahaan mengejar pangsa pangsa pasar eh, sebagai salah satu atau beberapa segmen atau niche market. Jadi terkonsentrasi. Jadi dia tidak mengambil pangsa pasar yang besar, ya. Cuman dia memilih hanya pangsa pasar yang lebih kecil. Kalau kalian ingat pada saat kita membahas masalah apa namanya di marketing gitu kan, di marketing bagaimana itu kita memiliki atau membahas bagaimana perusahaan itu melakukan yang namanya pemilihan terhadap pembeli-pembelinya. Oke, jadi itu adalah mereka mempersempit mereka punya pangsa pasar. Namun walaupun kita mempersempit pangsa pasar, tetap apa namanya akan menjaga loyalitas si konsumen kita. Jadi dengan harapan bahwa dengan kita melayani hanya sedikit pangsa pasar atau yang sudah terkonsentrasi tersebut, kita dapat langsung mengejar ke personalnya. Jadi kita dapat lebih mudah untuk mengejar lebih kepada mengekspresikan apa yang mereka butuhkan secara personal, seperti itu kira-kira. Nah, lain pula kalau misalkan target pasar atau pemasaran mikro atau mikro marketing, sebenarnya hampir sama seperti terkonsentrasi, tapi kalau mikro marketing ini seperti apa sih? Nah, kalau di sini adalah praktek penghantaran produk dan program pemasaran khusus untuk kebutuhan dan keinginan individual tertentu atau mungkin kelompok pelanggan setempat, termasuk pemasaran lokal dan pemasaran individual. Jadi mikro marketing itu sifatnya adalah lebih personal, jadi lebih singkat lagi atau lebih dalam lagi atau lebih benar-benar ke person by person. Jadi mungkin tadi kita sudah melakukan yang namanya niche marketing atau kita sudah melakukan yang namanya terkonsentrasi, pemasaran terkonsentrasi, kita kejar lagi ke individualnya atau kita kejar lagi ke misalkan ke RT RW-nya, misalkan ke RT RT 1 misalkan. Ternyata di RT 1 memiliki memiliki potensi-potensi nih, memiliki potensi-potensi calon konsumen yang loyal. Ya udah kita masukkan kita tawarkan yang ada di RT 1, kita masukkan ke individualnya, baik itu kita yang sesuaikan dengan apa yang mereka mau atau apa yang di RT tersebut mau. Misalkan kita tawarkan misalkan di sini kita tawarkan untuk ada suatu kegiatan di RT tersebut, lalu kita langsung build in si iklan dalam kegiatan tersebut untuk membantu adanya kegiatan tersebut. Atau misalkan kegiatan RT deh ya, atau misalkan kita misalkan ada pensi sekolah, misalkan saya adalah pemasar telekomunikasi, misalkan kartu telekomunikasi, dan saya dekati lagi di situ yang mana sudah ada terkonsentrasi misalkan untuk anak-anak SMA gitu kan. Nah, ke mikronya langsung saya datengin kira-kira mana nih SMA mana yang kira-kira memiliki potensi penambahan konsumen baru, sehingga kita menawarkan membantu dalam kegiatan mereka, kegiatan pensi mereka. Namun kita memasang yang namanya baliho kita di selama kegiatan tersebut, atau kita memasang yang namanya ada satu stand sendiri yang kita bisa men-show off dari apa yang kita jualkan. Itu adalah micro marketing, lebih individual dan lebih niche lagi marketnya. Nah, kita lanjutkan ya.
tadi kita sudah tahu bahwa adanya yang namanya pemasaran-pemasaran ya kan, ada yang pemasaran mikro, ada pemasaran yang namanya niche marketing tadi, terus ada individualnya. Nah, lalu kita coba jelaskan pemasaran mikro. Apa itu pemasaran mikro? Oke, atau kita juga bisa kata lainnya adalah pemasaran yang lokal ya. Oke, pemasaran lokal ini seperti apa sih? Nah, dia itu penghantaran merek dan promosi yang khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal, kota, atau lingkungan, atau bahkan toko-toko tertentu. Nah, ini tadi yang yang tadi nih, yang contohnya kalau kita tadi melakukan yang namanya ke SMA gitu kan, kita melakukan ke pensi-pensi. Nah, tapi kalau pemasaran yang individual ya, individual marketing, kita itu langsung ke direct marketingnya ke individual, atau menghantarkan produk dan program-program pemasaran yang khusus untuk kebutuhan dan preferensi pelanggan individual. Misalkan individualnya ya walaupun ke individual banget ya, cuman kita bisa melakukan yang namanya asumsi ya. Asumsi misalkan ada misalkan tadi ya tetap masih perusahaan telco, kita masih di perusahaan telco tersebut, kita akan adakan asumsi yang namanya ada asumsi untuk pelanggan yang individualnya adalah gamer, ada yang dia untuk kebutuhan untuk mungkin streaming untuk dia nonton film gitu kan. Lalu ada juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk kalau misalkan internet yang untuk produktivitas saja. Nah, jadi kita mengadakan yang namanya produk-produk telco kita untuk gamer, untuk dia nonton film, atau ada juga yang hanya untuk browsing saja. Itu adalah sudah melakukan individual, karena kita individualnya kita asumsikan karena akan sangat sulit lagi kalau misalkan kita benar-benar individual. Misalkan ada 1 juta jiwa konsumen kita, tidak akan mungkin kita melakukan preferensi pelanggan. Akan ada preferensi 1 juta preferensi dari konsumen kita. Oke, namun tetap kita untuk asumsinya adalah walaupun ini individual, kita bagikan juga ke klaster-klaster kecil ke individual. Tadi adalah untuk browsing, lalu ada untuk yang namanya ada gamer, ataupun dia untuk streaming film. Oke, nah ini juga disebut juga pemasaran individual. Ini adalah pemasaran satu-satu, walaupun satu-satunya kita mengasumsikan bahwa itu adalah kelompok individual, atau penyesuaian massal atau mass customization. Ini tadi yang saya bicarakan adalah walaupun dia bersifat adalah individual, kita akan asumsikan tetap juga kita akan melakukan yang namanya ada segmen-segmen kecil lah, intinya segmen-segmen kecil. Tadi segmen-segmen yang besar. Nah, ini kita adalah segmen-segmen yang agak lebih kecil, dan itu sudah sifatnya adalah personals. Jadi sudah ke segmen personalsnya. Dan juga pasar dari satu pemasaran atau mass customization. Sebenarnya sama ya, jadi penyesuaian massal atau mass customization dan pasar dari satu pemasaran ya hampir sama lah. Intinya tadi seperti itu. Kita melakukan yang namanya adanya satu custom yang benar-benar mewakili atau mewakili grup-grup individu tersebut. Namun pada saat kita tanyakan ke konsumen kita, mereka seperti sudah, ini produknya khusus untuk saya. Jadi seperti itu. Jadi memilikinya seperti itu. Tahap memilikinya adalah pada saat mereka ingin membeli produk kita, lalu mereka kayak, iya ya, ini adalah produk yang saya inginkan, seperti itu. Sampai yang seperti itu. Jadi dia tidak lagi yang terlalu besar, tapi dia langsung masuk ke kebutuhan personalnya. Nah, di sini juga kita ada juga yang namanya strategi penetapan sasaran ya. Nah, dalam strategi penetapan sasaran di sini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan ya.
otomatis dalam memilih strategi penetapan sasaran. Yang pertama adalah kita harus tadi sumber daya perusahaan apakah cukup atau tidak untuk kalau tiba-tiba adanya lonjakan demand dari konsumen tersebut, baik itu dari pembelian perusahaan untuk melakukan pembelian logistiknya, pembelian sumber dayanya, lalu bahkan untuk packagingnya, sehingga tidak ada yang terdelay, sehingga semua konsumen itu bisa dalam satu waktu tertentu gitu kan mendapatkan produknya dengan tepat waktu. Dan juga kita juga harus variabilitasnya seperti apa di sana. Apakah dengan adanya kita membeda-bedakan bukan membeda-bedakan, kita melakukan klasifikasi antar market target tadi, dari market target tersebut variabelnya seperti apa, atau adanya perbedaan antara segmen A dan segmen B tersebut terhadap cara kita memproduksi barang. Oke, misalkan barang A ini, misalkan tadi kita telco kan, kita stick untuk yang telco tadi, bahwa kita adalah perusahaan telco. Untuk gamer berarti membutuhkan bandwidth yang agak lumayan. Kalau browsing itu tidak terlalu banyak. Nah, yang terakhir adalah untuk streaming. Mungkin hampir sama juga kebutuhan bandwidth-nya sama dengan yang namanya gaming ya. Tapi kalau di gaming itu harus ada yang namanya stability. Nah, variabilitas tadi yang sudah saya katakan tadi itulah variabilitas dalam kebutuhannya. Ada perbedaan kebutuhan di antara 3 segmen mikro tadi. Adanya perbedaan kebutuhan antar segmen mikro. Bagaimana si perusahaan ini itu dapat memenuhi setiap variabilitas yang muncul dengan tidak mengorbankan biaya produksi yang tinggi. Artinya biaya produksi kita melakukan produksi tersebut masih terbilang efisien. Lalu yang 3 adalah bagaimana tahap siklus hidup produk kita. Bagaimana yang namanya dari kita melakukan yang namanya adanya perubahan-perubahan ya, adanya perubahan-perubahan dari atau adanya perbedaan-perbedaan dari tiap-tiap pasar atau segmen pasar tersebut. Ini siklus hidup produk kita seperti apa, yang kalau kita tarik lagi ya ke target pasar gitu kan, bukan ke segmen yang mikro tadi, segmen pasarnya yang kita dari ada place-nya adalah misalkan dekat dengan konsumen dan juga lokasi yang memiliki kemungkinan pembelian dari warga-warga tersebut karena memiliki purchasing power yang tinggi. Dia itu bagaimana nih siklus hidupnya? Kalau misalkan artinya oke lah kalau yang lokasinya itu dekat dengan konsumen, artinya tidak ada delay. Artinya selama logistik, selama distribusi itu kemungkinan kerusakan selama distribusi itu dapat ditanggulangi. Dan juga kalau misalkan ada kerusakan produk selama logistik itu langsung dapat dikembalikan ke kita. Nah, itu adalah siklus hidupnya lebih mudah dibandingkan dengan kita memasarkan produk-produk yang seperti tadi misalkan tapi jauh lokasinya, tapi kemungkinan orang pembeliannya akan lebih besar gitu. Namun pada saat kita unboxing barang kita atau unboxing kita punya stok setelah sampai di daerah lokasi yang kita mau, ternyata 50%-nya adalah rusak selama di perjalanan, kan itu akan sulit juga, siklus hidupnya terganggu. Jadi kalau kita bisa tarik siklus hidup produk itu, dia bagaimana mereka dikirimkan, bagaimana si produk itu dikirimkan, bagaimana produk tersebut dibuat, diproduksi, bagaimana si siklus hidup produk itu dikembalikan kalau misalkan ada kerusakan. Itu siklus hidup
produk secara ini ya, secara garis besar ada 3 ya tadi. Oke, nah lalu juga strategi penetapan sasaran ini adalah kita juga harus adanya variabilitas pasar. Nah, tadi kan ada variabilitas demand dan segala macam. Nah, ini variabilitas si pasar itu. Tiba-tiba pasar itu trennya bukan produk kita lagi, artinya terdapat tren baru di pasar atau adanya ada suatu trendsetter baru di pasar sehingga orang yang konsumen-konsumen yang mestinya loyal terhadap produk kita tiba-tiba ingin merasakan yang namanya membeli produk yang sedang tren di pasar. Itu juga kita harus memikirkan hal itu juga. Lalu yang terakhir adalah dalam strategi penetapan sasaran itu kemungkinan akan adanya strategi pemasaran pesaing gitu. Jadi tetap kita harus memikirkan strategi pemasaran pesaing. Contoh misalkan di telco tadi kan mungkin ternyata di perusahaan sebelah itu dia memasarkan dengan adanya produk-produk yang lebih murah misalkan seperti itu. Nah, apakah kita siap untuk menandingi atau apakah kita siap untuk dapat bertahanlah survive di pasar seperti itu dengan adanya strategi pemasaran dari pesaing. Oke. Nah, itu tadi bagaimana kita melakukan pemilihan ini ya, target market atau sasaran market. Oke, nah di sini kita akan mencoba bagaimana kita melakukan diferensiasi dan positioning. Setelah kita mengetahui di mana kita akan menjualnya, terus sudah mengetahui juga target marketnya, terus kita bagaimana melakukan yang namanya diferensiasi dan positioning. Lalu yang perlu kita pahami adalah adanya suatu proposisi nilai. Nah, pasti konsumen itu juga dalam pembelian produk kita juga menginginkan suatu nilai yang diberikan dari produk kita kepada mereka. Nah, sehingga si nilai inilah yang kita akan suatu hal nilai inilah atau nilai tambah inilah yang akan kita fokuskan untuk kita tawarkan ke konsumen seperti itu kira-kira. Contoh tadi seperti handphone tadi kan, handphone Xiaomi itu di Indonesia itu memiliki positioning atau memiliki nilai di mana menitik beratkan kepada harga yang murah untuk handphone gaming. Itu adalah Pocophone, misalkan seperti itu. Langsung yang responsif, handphone yang responsif dengan harga yang terjangkau. Itulah proposisi nilai. Nilainya adalah yang terjangkau dan juga handphone gaming yang berkualitas. Itulah nilainya. Sehingga si konsumen itu tertarik untuk membelinya. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana ini posisi produk atau produk positioning. Oke, produk positioning tadi kalau kita sudah ada diferensiasi atau kita sudah ada yang namanya nilai yang akan kita tawarkan, lalu adalah si posisi produk kita ini bagaimana kita melakukan cara produk kita didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut-atribut penting atau tempat di mana produk kita berada dalam pikiran konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Oke, intinya kalau misalkan nih proporsi nilai itu kita sudah melakukan diferensiasi. Misalkan diferensiasinya adalah dengan handphone yang murah, yang terjangkau itu sudah bisa memiliki handphone gaming yang mumpuni. Oke, jadi ini kalau kita sudah bisa melakukan proposisi nilai yang baik, secara tidak langsung kita akan memiliki atau kita akan langsung memiliki posisi produk di hati konsumen kita sesuai dengan apa yang kita tawarkan di nilai tersebut. Jadi nilai tersebut itulah yang akan mengekspresikan atau yang merepresentasikan apa yang akan yang ada dalam pikiran konsumen dibanding dengan produk lainnya. Oke, nah lalu itu kalau hanya satu proposisi nilai ya kan kurang kuat untuk kita melakukan posisi produk. Posisi produk itu juga harus disusun oleh kumpulan persepsi atau kesan dan perasaan yang kompleks yang dimiliki konsumen untuk suatu produk dibandingkan dengan produk pesaing. Oke, sehingga tadi seperti di Xiaomi sebenarnya sudah saya
mention juga tadi. Jadi dia tidak hanya murah, ya kan? Tapi ada juga persepsi konsumen bahwa dia itu juga memiliki kualitas di mana sama dengan kualitas handphone gaming. Jadi ada dua ya. Jadi persepsi nilainya adalah persepsi nilai yang murah, yang terjangkau, dan persepsinya adalah handphone gaming yang mumpuni. Itu adalah kumpulan persepsi sehingga jadi dalam posisi produk, atau secara harafiahnya posisi produk itu dibentuk dari lebih dari satu proposisi nilai suatu produk yang Anda tawarkan. Seperti itu kira-kira. Nah, selain itu, kita juga harus memiliki peta positioning perseptual. Apa itu? Kita memiliki langkah-langkah ya. Langkah-langkah atau diagram yang memperlihatkan persepsi konsumen tentang merek mereka ya, dibandingkan dengan pesaing terhadap pembelian penting, ya kan, terhadap dimensi pembelian penting. Oke, kalau misalkan kalian kalian memiliki ada suatu knowledge mengenai house of quality, di situ adalah dijelaskan bagaimana dalam satu house of quality tersebut cara kita melakukan produksi barang, dan juga apa yang diinginkan oleh konsumen dengan voice of customer-nya, dan juga kita juga memiliki apa yang kira-kira dimiliki oleh yang dimiliki oleh pesaing terkait dengan produk kita. Itu peta positioning perseptual ini kalian dapat melihat di house of quality, atau ya house of quality ya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana yang namanya adanya diagram-diagram yang dapat memperlihatkan persepsi konsumen kita terhadap merek kita dengan produk pesaing. Oke, nah kalau misalkan tadi sudah ada yang namanya sudah kita adanya target market, adanya diferensiasi, dan juga adanya positioning produk. Terus kita kumpulkan yang namanya peta-peta diagram konseptual tadi, yang perseptual tadi, untuk kita punya kebolehan perusahaan kita, lalu apa yang diinginkan oleh konsumen, lalu yang dimiliki oleh pesaing. Kita akan memiliki yang namanya keunggulan kompetitif. Kita akan dapat dengan mudah pinpoint, kita akan menemukan bagaimana adanya suatu keunggulan kompetitif dari perusahaan kita atau produk kita. Nah, keunggulan kompetitif itu apa sih? Adalah poin yang harus dimengerti pemasar untuk membangun hubungan yang menguntungkan. Intinya harus menguntungkan ya. Jadi dalam pemasaran ini kita harus memastikan bahwa adanya hubungan yang menguntungkan antara pelanggan dengan perusahaan atau produk kita. Lalu intinya dari keunggulan kompetitif ini apa? Yaitu adalah dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik di sini, daripada yang dilakukan oleh pesaing. Nah, intinya adalah kita memiliki daya saing, kita memiliki sesuatu kinerja yang lebih dibanding dengan produk pesaing, lalu menghantarkan lebih banyak nilai pelanggan daripada yang dilakukan pesaing. Intinya tetap kinerja kita lebih baik dibandingkan produk pesaing. Lalu yang ketiga adalah kita dapat mendiferensiasikan dan memposisikan diri kita sebagai penyedia nilai yang unggul di benak konsumen. Oke, tadi dua yang di atas tadi adalah bagaimana kita melakukan segmentasi pasar, bagaimana kita melakukan penetrasi pasar, dan juga bagaimana kinerja kita. Nah, lalu yang ketiga ini kita dapat memposisikan kita dibanding dengan dengan produk pesaing. Jadi lebih masukkan pencitraan produk kita tuh seperti apa di benak konsumen. Lalu yang terakhir yang harus dimengerti untuk memiliki keunggulan kompetitif itu adalah perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif kalau misalkan mereka menjalankan ini semua dengan sangat baik. Nah, daya saing itu apa sih, atau keunggulan kompetitif itu apa sih sebenarnya? Oke, keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan yang melebihi pesaing yang diraih dengan menawarkan nilai yang lebih besar di sini.
kepada konsumen, baik melalui harga yang lebih rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini yang sudah seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya kita ambil contoh adalah di di pasar handphone itu untuk produk Xiaomi gitu kan, dengan harga murah namun sesuai dapat diadu dengan produk handphone gaming yang notabene lebih mahal. Oke, lalu kita lihat di sini lagi. Oke, nah di sini bagaimana sih? Aduh, saya sangat sulit untuk mengidentifikasi diferensiasi ini seperti apa sih? Bagaimana kita melakukan yang namanya menetapkan diferensiasi produk kita? Oke, jawabannya adalah seperti ini. Kita bisa melakukan yang namanya mendiferensiasikan pada produk fisik atau produk intinya. Maksudnya adalah baik itu dari tampilannya, baik itu dari packagingnya, bagaimana konsumen melihat produk kita pertama kali, itu diferensiasinya. Misalkan casingnya bagus, atau kalau handphone itu kita memiliki lebih banyak karbonnya, misalkan casingnya terbuat dari karbon sehingga eye catching, seperti itu kira-kira, itu adalah diferensiasinya. Lalu jasa yang menyertainya. Jasa yang menyertainya apa? Misalkan kalau produk handphone berarti adalah fiturnya. Tadi fiturnya adalah fitur yang yang bisa dipakai untuk gaming. Lalu adalah salurannya, bagaimana distribution channelnya, apakah mudah digunakan, apakah mudah untuk ditemui, apakah kita harus membelinya di reseller, ataukah kita bisa membelinya di e-commerce, atau kita bisa membelinya hanya di authorized reseller. Seperti itu, misalkan kalau produk-produk, atau kita juga bisa seperti di iPhone gitu kan, hanya bisa dibeli di iBox atau authorized resellernya, seperti itu kira-kira. Atau juga kita dengan mendirikan sebuah stand atau kita menyewa toko di mall-mall ya untuk memasarkan handphone kita. Lalu orangnya atau people-nya atau people-nya, maksudnya adalah bagaimana kita memiliki sales atau bagaimana kita memiliki yang namanya orang-orang yang dapat memberikan nilai lebih, baik itu dari sisi marketingnya, baik itu dari sisi produksinya, atau dari sisi teknologinya, orang yang mendesain teknologinya, atau bahkan orang-orang yang customer service-nya juga bisa, atau juga after sale service-nya, yang melayani untuk after sale service-nya. Itulah diferensiasi. Kita bisa memilih, tidak perlu kita semuanya kita penuhi, tapi kalau bisa penuhi diferensiasi ke dalam keseluruhan faktor-faktor diferensiasi ini akan sangat baik sekali. Lalu yang terakhir adalah citra. Bagaimana citra kita? Bagaimana produk ini ya, kalau tadi kan yang di atasnya tadi itu merepresentasikan dari fungsi atau kinerja produk inti. Tapi kalau citra ini adalah bagaimana konsumen itu melihat produk kita, apakah sudah sampai belum, apa yang kita inginkan itu sudah sampai belum di benak konsumen. Nah, itu yang harus kita juga cari tahu. Nah, tadi kan sudah kita mengetahui tuh keunggulan kompetitif. Nah, ini kita juga bagaimana caranya memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Oke, dengan cara memutuskan beberapa banyak perbedaan. Tadi kan diferensiasinya, apakah itu dari citra, apakah itu dari apakah itu dari yang namanya orangnya, atau dari produk intinya, eye catchingnya, atau fiturnya atau jasa yang ditawarkannya. Oke, berapa banyak yang akan kita ambil, diferensiasi mana saja yang akan kita ambil. Itu adalah pemilihan keunggulan kompetitif yang tepat. Lalu juga kalau bisa
perbedaan yang kita promosikan itu kalau bisa lebih dari satu ya, walaupun satu itu tapi nanti kita pengennya akan ada lebih banyak perbedaan. Perbedaannya artinya apa? Adanya paket-paket yang dapat kita promosikan kepada konsumen. Lalu perbedaan mana yang dipromosikan? Misalkan yang A itu promosinya promosi dapat ini, dapat protektornya, atau nanti yang satu dapat ada bundling dengan yang namanya eh, paket data selama setahun. Nah, itu ada opsi-opsi yang nanti akan dipilih oleh konsumennya. Itu adalah kompetitif. Oke, nah ini lanjut lagi adalah ini mengenai kriteria layak atau tidak suatu perbedaan untuk ditonjolkan. Jadi tidak seluruh kompetitif itu atau tidak seluruh kriteria apa, tidak seluruh perbedaan atau diferensiasi yang kita miliki itu tidak seharusnya semuanya ikut ditonjolkan. Tapi berdasarkan dari kriteria tersebut satu adalah penting. Apakah penting? Apa perbedaan ini untuk ditonjolkan? Sebagaimana apakah adanya perbedaan menghantarkan manfaat bernilai tinggi bagi pembeli sasaran? Apakah daya saing tersebut atau diferensiasi tersebut itu ada dinilai tinggi bagi pembeli sasaran kita? Apakah itu mempengaruhi decisions maker mereka dalam melakukan pembelian produk kita? Lalu yang kedua adalah berbeda. Bagaimana? Apakah pesaing memiliki fitur ini juga atau tidak? Kalau 80% di pasar kita itu pesaing memiliki fitur ini atau memiliki diferensiasi ini, berarti itu bukanlah diferensiasi atau bukanlah perbedaan karena sudah 80%. Kalau misalkan di bawah 20% dan dia itu adalah dapat menghantarkan manfaat yang bernilai tinggi bagi pembeli sasaran, ambil. Itu berarti adalah perbedaan kalian. Terus yang ketiga adalah bernilai tinggi. Maksudnya bernilai tinggi di sini adalah bagaimana fitur tersebut atau suatu perbedaan tersebut itu harus dikeluarkan oleh pelanggan, atau berapa biaya yang akan didapatkan oleh pelanggan ya dengan manfaat yang sama, tapi kalau dia ngambil dari pesaing lain itu harus mengorbankan biaya yang sangat mahal seperti. Namun kalau misalkan di tempat kita itu hanya setengahnya, misalkan kayak Xiaomi tadi kan, dengan dengan harga yang terjangkau, namun bisa menandingi atau sama ya stabilitasnya dengan handphone yang memang notabene adalah handphone gaming, tapi dengan harga yang mahal. Itulah sudah bernilai tinggi. Berarti itu adalah perbedaan yang bernilai tinggi bagi Xiaomi. Oke, lalu dapat dikomunikasikan. Artinya kita sebagai perusahaan atau sebagai yang namanya marketer di sini dapat mengkomunikasikan hal tersebut pada saat kita promosi, dapat selama kita show off produk kita atau memasarkan produk kita ke konsumen, kita dapat dengan mudah mengkomunikasikan hal ini terhadap pembeli. Lalu yang berikutnya adalah tidak mudah ditiru. Ini sangat penting sekali. Kalau misalkan mudah untuk ditiru, berarti ada kemungkinan 80% dari pangsa pasar kita nanti akan mudah sekali mengikuti teknologi yang akan kita gunakan. Oke, jadi semakin sulit untuk ditiru, akan semakin sedikit juga pesaing yang akan dapat memiliki fungsi atau perbedaan ini atau diferensiasi ini tidak banyak yang akan bisa. Lalu dapat dijangkau, artinya dapat jangkau si pembeli itu dapat membeli atau terjangkau lah intinya. Jadi pembeli ini terjangkau sehingga mereka merasa ini adalah worth to buy. Artinya mereka adalah memiliki value of money-nya dapat ditonjolkan di sini atau terjangkau lah. Lalu menguntungkan. Perusahaan dapat memperkenalkan perbedaan yang menguntungkan. Jadi
ya, sama menguntungkan bernilai tinggi dan dapat dikomunikasikan. Ini adalah suatu chain yang tidak dapat dipisahkan ya. Karena kita sebagai perusahaan kita juga ingin menguntungkan juga. Oke, nah kalau kita lanjut lagi, ini adalah bagaimana sih kita itu akan memilih strategi positioning. Oke, nah dalam memilih strategi positioning, kita harus yang namanya lebih banyak untuk lebih banyak. Nah maksudnya ini adalah bagaimana kita dapat menyediakan produk atau jasa yang paling berkelas dan menetapkan harga yang sama lebih mahal untuk menutupi biaya yang lebih tinggi gitu. Jadi misalkan promosinya kalau dia beli lebih produk kita lebih banyak, dia akan juga mendapatkan positioningnya juga akan lebih banyak juga, atau fitur-fiturnya juga lebih banyak juga. Jadi dengan pembelian lebih banyak, dia akan dapatkan diskon yang lebih banyak juga. Nah itu seperti itu contoh untuk lebih banyak untuk lebih banyak. Lalu ada juga lebih banyak untuk sama. Lebih banyak untuk sama ini adalah penyediaan produk atau jasa dengan kualitas baik dengan harga yang sama dengan pesaing. Artinya kita menyamai harga pesaing. Jadi kita mengikuti benchmark harga yang sudah dibuat oleh pesaing. Lalu juga ada sama untuk lebih sedikit. Ini dapat juga adalah penyediaan produk atau jasa dengan kualitas yang sama dengan pesaing, namun dengan harga yang lebih murah. Tadi kalau lebih banyak untuk sama, itu fitur yang sama, sehingga kita memasarkan dengan harga yang sama. Kalau sama untuk lebih sedikit adalah fiturnya sama, namun kita membanting harga lah, seperti itu contohnya. Harganya lebih murah dibanding dengan konsumen dengan fitur yang sama. Nah, lalu yang berikutnya adalah lebih sedikit untuk jauh lebih sedikit. Nah, ini adalah penyediaan produk atau jasa dengan kualitas yang lebih rendah, ya, dengan lebih rendah dari pesaing dengan harga yang sangat jauh lebih murah. Ini logik banget ya. Karena kita menyediakan produk yang lebih murah atau produk KW lah, itu contohnya seperti itu, seperti produk KW dengan harga yang lebih murah namun identik, namun memiliki eye catching yang sama, contoh seperti itu. Atau lebih banyak untuk lebih sedikit. Kalau lebih banyak untuk lebih sedikit ini dengan harga yang sedikit lebih banyak, artinya ada KW1, ada KW super gitu kan. Nah, kalau lebih banyak ini dia lebih di atas kualitasnya dari yang tadi yang di atasnya, namun harganya jauh lebih murah juga. Seperti itu kira-kira. Inilah strategi positioningnya. Kita mau jadi kalau saya rekap di sini, kalau yang pertama ini bagaimana si konsumen itu ya atau si perusahaan itu dapat menyediakan produknya ya kan, beli banyak dapat banyak. Oke. Lalu kalau yang kedua ini untuk kalau misalkan fiturnya sama dan juga harganya juga sama. Yang ketiga ini adalah fiturnya sama tapi harganya lebih murah. Yang keempat ini adalah positioning yang dapat kalian lakukan adalah kualitas produknya yang jauh di bawah rata-rata dengan harga yang lebih murah namun identik. Bentuknya identik atau sama. Lebih banyak untuk lebih sedikit itu adalah bentuknya sama namun kualitasnya di bawah sedikit namun harganya juga jauh lebih murah. Itu cara kalian memilih untuk positioning yang seperti apa yang akan kalian lakukan. Nah, ini dia terakhir kalau kita bentuk secara diagram di sini kalau kita bentuk secara diagram di sini ya, proporsi nilai yang mungkin tadi di sini kalau lebih banyak manfaatnya dengan harga yang lebih mahal. Nah, kalau lebih banyak manfaatnya ya, tadi lebih banyak tuh maksudnya lebih banyak manfaatnya dibanding dengan produsen dengan harga yang lebih mahal, itu lebih banyak untuk lebih banyak. Jadi kita ambil banyak untuk banyak misalnya. Jadi memang kita menawarkan manfaat yang lebih banyak untuk harga yang lebih mahal. Itu logik. Jadi sama seperti tadi kan. Lalu kalau misalnya manfaatnya lebih banyak namun harganya sama gitu kan. Manfaatnya lebih banyak dengan harga yang sama,
itu adalah lebih banyak untuk sama. Jadi manfaatnya lebih banyak tapi harganya sama. Oke, atau lebih banyak manfaatnya namun lebih murah. Jadi tadi manfaat kita sama atau mungkin lebih banyak namun harganya lebih sedikit lah, lebih murah sedikit, lebih murah. Lalu juga di sini manfaatnya sama untuk lebih mahal, itu pasti tidak akan laku gitu kan. Lalu manfaatnya sama tapi harganya sama, ya itu bisa juga. Namun manfaat yang sama namun lebih murah sama untuk lebih sedikit. Nah, ini harus lebih murah. Kalau manfaatnya sama, harga sama, itu standar lah ya, sama dengan harga yang sama tadi, yang seperti yang tadi saya jelaskan di sini tadi ya. Lebih banyak untuk sama tadi kan, tapi ini lebih banyak untuk sama, sorry tadi saya ralat ya, itu adalah lebih banyak untuk sama. Kalau manfaat yang sama namun dengan harga yang sama, artinya dia apple to apple, artinya tidak ada diferensiasi, tidak ada positioning di sini, kecuali kalau kalian melakukan manfaatnya sama tapi lebih murah, oke. Atau lebih sedikit manfaatnya tapi lebih murah, itu logik juga. Nah, inilah posisi-posisi yang dapat kalian pilih untuk memasarkan atau menentukan posisi target market kalian. Seperti itu kira-kira. Oke. Itu dia ya, kesimpulannya tadi dari kita punya pembahasan di sini adalah untuk melakukan penciptaan nilai dan juga penciptaan strategi yang berbasisnya adalah nilai. Oke, mungkin diharapkan nanti kalian dapat dengan mudah ya, dengan strategi-strategi yang sudah kita bahas ini tadi di dalam pembahasan kita tadi. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalau misalkan masih ada keraguan atau masih ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan, dapat kalian sampaikan di kolom deskripsi gitu kan. Oke, kalau seperti itu, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga tombol like-nya juga jangan lupa. Oke, sampai berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Bye-bye.